Profesor Junji Xiao dari Lingnan University, dan Bingyong Zheng dari Shanghai University of Finance and Economics, menulis artikel ilmiah berjudul Corruption and Investment, Theory and Evidence from China di Journal of Economic Behavior Organization bulan Juli 2020. Mereka menganalisis keterkaitan antara korupsi dan investasi infrastruktur pemerintah China, kemudian menyimpulkan antara lain bahwa insentif korupsi atau niat atau tekad korupsi dapat mendorong investasi infrastruktur publik. Mereka membuat sebuah model matematis yang menunjukkan bahwa insentif korupsi dapat mendorong investasi infrastruktur publik. Model tersebut juga dapat memperkirakan bahwa peningkatan penegakan anti korupsi secara umum mengurangi investasi. Sedangkan menurut Mushfiq Salehin, yang meneliti data dari 90 hingga 140 negara selama tahun 1995 hingga 2004, menemukan fakta bahwa kejadian korupsi memiliki efek negatif yang signifikan secara statistik pada efisiensi investasi di suatu negara. Ukuran efisiensi investasi yang paling umum digunakan adalah Incremental Capital Output Ratio atau ICOR. Biar cebong nggak pusing, gampangnya begini, ini ngebandingin modal ngebangun dengan hasilnya. Kalau modalnya dikit hasilnya banyak berarti investasinya efisien, sebaliknya kalau modalnya banyak hasilnya dikit berarti pembangunan itu tidak efisien. Semakin tinggi rasio ICOR semakin tidak efisien perekonomian tersebut, artinya penggunaan anggaran belanja pemerintah terlalu banyak kebocoran, jadi tidak menghasilkan output yang bagus, alias ngutang tapi sia-sia. Sekarang mari kita lihat dan bandingkan data ICOR Indonesia selama kurun waktu Orba, SBY dan Jokowi. Menurut Faisal Basri, ICOR pada masa Orde Baru hanya sebesar 2%. Kemudian, setelah era Orde Baru hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono rata-rata ICOR-nya hanya 4,3%. Zaman Jokowi 6,5%. Jadi di era Jokowi butuh modal 1,5 kali lipat untuk menghasilkan hal yang sama di zaman SBY. Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Nurul Ikhwan, menyatakan bahwa ICOR Indonesia dalam kurun waktu 2015 hingga 2019 adalah 6,8. Angka tersebut jauh lebih tinggi dari negara tetangga seperti Filipina sebesar 4,1 dan Vietnam sebesar 3,7. Jika balik lagi ke penelitian Mushfiq Salehin, bahwa korupsi memiliki efek signifikan terhadap ICOR, maka aku jadi berpikir, kalau di zaman SBY, yang ICOR-nya 4,3% dan waktu KPK masih bertaji aja ada mega korupsi, lalu di zaman Jokowi yang KPK-nya sudah dibikin mati suri, dan angka ICOR-nya sanganu, masa sih enggak ada giga atau tera korupsi? Apalagi menurut Profesor Junji Xiao dan Bingyong Zheng bahwa investasi infrastruktur itu bisa didorong dari kegatelan korupsi. Sementara selama ini pemerintah begitu menggelepar-gelepar sakau mengemis hutang. Apakah ini didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, ataukah hanya sebagai bentuk mengejar insentif korupsi? Maka dari teori Profesor Junji tadi kita jadi tahu bahwa rekor utang 7.000 triliun itu tentu juga menjadi rekor korupsi yang tidak mungkin diakui, namun meskipun ia bersembunyi di balik mesin sadap KPK yang mati, tapi ICOR pasti bisa mengindikasi. Cebong mati kepencet jari, mangap bango minta dikasih. I am happy, please invest to my country, planga-plongo makin menjadi. Tawon ngecas liatin suster, nasi lontong dimakan pagi. I want to test my minister, diplomasi cebong pilukan hati. Kami cukupkan sampai di sini dulu ya guys, daripada makin mengseng-menyengsarakan kalian.